Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel Graveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih sering-sering santai tentang sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Tapi sebelum gue kasih tahu sering-sering santainya tentang apa, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, untuk kali ini gue bakalan ngebahas tentang self-esteem atau dalam bahasa Indonesia itu harga diri. Apa sih itu harga diri? Harga diri itu adalah pandangan keseluruhan dari seseorang tentang dirinya sendiri. Seseorang itu melakukan penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Harga diri juga mencakup bagaimana seseorang itu memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap, berharga, dan juga berhasil. Penghargaan diri juga itu kadang-kadang dinamakan sebagai martabat diri atau gambaran diri. Misalnya, anak dengan penghargaan diri yang tinggi mungkin tidak hanya memandang dirinya itu sebagai seseorang, tetapi juga sebagai seseorang yang baik. Gitu. Rasa rendah diri yang menetap dan berlebihan itu dapat diakibatkan oleh biasanya itu gara-gara prestasi yang buruk, depresi, gangguan makan, dan juga tindak kejahatan. Nah, keseriusan masalah ini akan tergantung bukan hanya kepada sifat dari rasa rendah diri seseorang, tetapi juga pada kondisi lainnya. Saat perasaan rendah diri itu diiringi dengan kesulitan pada masa transisi atau masalah keluarga, maka masalah seseorang itu mungkin bisa bertambah berat. Jadi harga diri itu berkaitan dengan bagaimana seseorang itu berperilaku. Apakah seseorang itu memiliki harga diri yang tinggi? Ya, kalau seseorang itu memiliki harga diri yang tinggi, maka mereka itu akan memiliki kecenderungan untuk berperilaku positif. Sebaliknya, jika harga diri yang dimiliki seseorang itu rendah, maka dia itu akan cenderung berperilaku negatif. Selain itu, seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi itu akan memandang dirinya secara positif dan menyadari kelebihan-kelebihan yang dimiliki dirinya. Pada saat mengalami suatu kegagalan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi itu cenderung lebih bisa mengatasi hal tersebut dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Sedangkan kalau individunya itu memiliki harga dirinya itu rendah, mereka itu akan cenderung berfokus pada kelemahan-kelemahan yang dimilikinya dan memandang dirinya itu secara negatif. Tidak hanya itu, seseorang yang memiliki harga diri yang rendah juga merasa dirinya kurang bermanfaat lah, tidak dicintai lah, serta kurang berharga. Perasaan tidak berharga itu akan membuat individu itu tidak berani untuk berhubungan sosial dengan lingkungannya. Biasanya kita, menurut gua secara pribadi gitu, pada saat kita memiliki rasa self-esteem yang rendah, kita dicekoki atau pada kita sering mendengar motivasi-motivasi untuk melakukan afirmasi positif katanya. Kalian tahu kan afirmasi positif? Kayak misalnya, aku bisa, aku hebat, aku kuat, aku bisa mengatasi segala sesuatunya. Yes, yes, yes. Biasanya kayak gitu ya. Itu yang disebut dengan afirmasi positif. Apakah salah dengan yang namanya afirmasi positif? Tidak salah sama sekali. Tapi menurut penelitian-penelitian yang gue baca gitu ya, ada riset-risetnya, bukan gue yang melakukan risetnya. Biasanya self-esteem, afirmasi positif itu secara tidak langsung jika digunakan dalam jangka waktu yang lama itu justru akan menghancurkan harga diri kita sendiri. Self-esteem kita akan menjadi lebih buruk. Jadi jangan pernah memandang kalau yang namanya harga diri itu stagnan di situ, enggak. Kalau misalnya kita bayangkan ya yang disebut harga diri itu misalnya di angka 1 sampai 10. Kalau harga dirinya rendah, kita anggap misalnya di range antara 2 dan 3 itu kita anggap harga diri rendah. Dan 5 kita anggap harga diri yang netral. Sedangkan misalnya 8, 9, 10 itu termasuk dalam kategori harga diri yang tinggi, itu self-esteemnya tinggi. Nah, kalau misalnya kita sudah terbiasa mencekoki diri kita gitu pada saat kita melakukan kesalahan,
hari kita tidak berjalan lancar, kita akan mengatakan kepada diri kita sendiri, gua bodoh, masa gini aja yang gak bisa sih, orang lain aja bisa, anak kecil aja bisa, masa gua gak bisa ngelakuin ini. Misalnya kita terbiasa memaki atau mengatakan hal seperti itu kepada diri kita sendiri, artinya self esteem kita itu rendah di angka 2. Setelah itu kita mendengar kata-kata dari orang lain, ya udah lakuin aja afirmasi positif gitu. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita selalu mengatakan afirmasi positif kayak, gue bisa, gue pintar, gue hebat, gue bisa menjalani hari ini dengan baik. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah. Jika kita memang sudah terbiasa mempunyai harga diri yang tinggi, gitu. Misalnya harga diri kita di antara 8, 9, 10 gitu. Kita dikatakan lalu kita melakukan afirmasi positif, kita hebat, kita pintar, kita bisa, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Jadi gue bakalan bilang dulu ya, misalnya gini, yang disebut dengan self esteem rendah misalnya di antara 2, kita tidak akan selamanya di angka 2 terus. Akan ada saatnya kita berada di angka 3, angka 4 maupun angka 1. Begitupun orang-orang yang mempunyai self esteem yang tinggi. Misalnya self esteemnya itu di angka 9. Tidak akan selalu si orang itu akan berada di angka 9. Akan ada saat dimana dia di angka 7, angka 8, bahkan angka 10. Tapi rata-ratanya dia akan balik lagi ke normal, self esteem di angka 9 gitu. Orang yang selalu berprestasi pun akan ada saat-saat dia tidak mampu melakukan hal yang di luar kemampuannya. Dia merasa low, dia merasa hancur. Ya, akan ada seperti itu. Tapi pada saat dia hancur, lama-kelamaan dia akan balik lagi ke normalnya, ke self-esteemnya yang tinggi, yang 9. Begitupun sama, orang yang biasanya self-esteemnya rendah, akan ada saat dimana dia memang mampu melakukan hal-hal yang baik, merasa berprestasi. Tapi setelah itu dia akan rendah lagi. Karena memang dari awal self-esteemnya itu rendah. Orang yang terbiasa dengan self-esteem rendah, terus kita kasih afirmasi positif supaya self-esteemnya itu tinggi, misal dari angka 2 menjadi meloncat ke angka 9, itu tidak akan bisa terlalu jauh range-nya itu. Dia tidak akan bisa melakukan afirmasi positif itu. Beda lagi kalau misalnya kita orang yang self-esteemnya udah tinggi di angka 9, pada saat kita merasa down, jadi self-esteem kita misalnya berada di angka 7, angka 8, kita melakukan afirmasi positif. Kita masih bisa afirmasi positif itu masuk ke dalam diri kita sendiri. Karena kita memang sehari-hari juga harga diri kita memang sudah tinggi. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita sudah memiliki self-esteemnya itu rendah? Terlalu sulit loh untuk dijadikan self-esteemnya itu tinggi dengan melakukan afirmasi positif. Kenapa? Coba kalian bayangkan ya, kalau kita sudah selalu setiap hari lah ya, setiap kali kita mengalami masalah, mengalami kegagalan, kita selalu berbicara kepada diri kita sendiri, gua gak bisa, gua bodoh, gini aja gua gak mampu, gua apa sih yang bisa gua lakuin? Misalnya, kita selalu mengatakan hal seperti itu kepada diri kita sendiri. Lalu sekali waktu kita melakukan afirmasi positif, gue pintar, gue hebat. Menurut kalian masuk gak? Cocok gak? Kita sudah terbiasa mengatakan kepada diri kita sendiri, gue bodoh, gue tolol misalnya. Terus kita melakukan afirmasi positif, gue pintar, gue hebat. Secara tidak langsung alam bawah sadar kita akan menolak, enggak kok, gue gak pintar, gue gak hebat. Karena dalam diri kita itu ada yang disebut dengan bawah sadar dan juga alam bawah sadar kita. Nah, pada saat kita melakukan afirmasi positif, jika kita memang self-esteemnya itu rendah gitu, biasanya kita mengatakan gue bodoh, gue tolol, terus sekali waktu kita mengatakan gue hebat loh, gue pintar loh, langsung alam bawah sadar kita itu akan menolak. Itu gak benar, itu salah, apa yang gue omongin itu salah loh, gak benar. Jadi akan ada penolakan dari alam bawah sadar kita. Sehingga biasanya kebanyakan kalau kita mau jujur gitu ya, kita sering melihat di YouTube misalnya ya, seorang motivator itu hebat,
ngomongnya, atau misalnya kita sering berbicara di seminar lah ya, mendengarkan seminar-seminar motivasi gitu. Pada saat mendengarkan itu, entah itu di seminar atau di YouTube, mendengarkan si motivatornya itu berbicara tentang afirmasi positif, itu membuat kita, wah iya bener, kita hebat, kita kuat. Tapi begitu besoknya, lusanya kita balik lagi ke normal. Self-esteem kita normal kembali. Kenapa? Karena secara tidak langsung alam bawah sadar kita itu menolak loh afirmasi yang seperti itu. Makanya biasanya afirmasi positif itu tidak bekerja jika memang self-esteem kita itu memang tidak tinggi. Nah, yang bakalan gue kasih tahu di sini, gimana dong caranya? Berarti orang-orang yang mempunyai harga dirinya rendah, selamanya akan selalu rendah dong? Tidak juga. Kita harus ingat, tadi kan udah gue bilang, yang disebut dengan harga diri itu ada range-nya, antara 1 anggap sampai 10. Kalau misalnya 2, 3 itu harga dirinya rendah, 9, 10 itu harga dirinya itu tinggi, kita ada loh, bisa menjadikannya itu menjadi harga diri atau self-esteem yang netral, di angka 5, di angka 6. Oke, kalau misalnya kita harus langsung meningkatkan rasa harga diri kita itu dari rendah menjadi tinggi, terlalu jauh loh range-nya. Kita jadiin aja menjadi netral. Oke? Akan lebih mudah. Misalnya gini, kayak kemarin gitu, kita di masa-masa COVID lah. Misalnya, ada orang-orang yang berbicara, wah kita pasti bisa melewati COVID ini. Kita harus stay positif. Pokoknya jangan sampai jangan bermalas-malasan di rumah segala macam. Emang kenapa kalau COVID kan gak jadi masalah? Ada orang-orang yang seperti itu yang berbicara. Itu orang-orang yang positif ya. Tapi untuk orang-orang yang misalnya benar-benar banyak menderita kerugian gara-gara COVID ini, misalnya gue tuh udah kehilangan loh pekerjaan gue gara-gara COVID. Gue tuh yang biasanya jalan-jalan keluar harus diam di rumah, padahal gue sendiri adalah tulang punggung keluarga. Gimana cara gue nyari duit? Untuk orang-orang yang seperti itu, mendengarkan afirmasi-afirmasi positif, ya lu tuh jangan cengeng, ayo tetap aja semangat. Itu menyakitkan loh untuk orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang sudah kehilangan pekerjaannya. Jadi intinya adalah orang-orang yang sudah self-esteem-nya rendah seperti itu dicekoki dengan afirmasi positif, itu gak bakalan bisa loh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadikanlah itu adalah sesuatu hal yang netral. Gue menyebutnya itu adalah afirmasi netral. Sedangkan untuk orang-orang yang mendengarkan hal itu gitu, yang memang sudah penghasilannya hilang, jadi pengangguran, di PHK, itu menyakitkan loh. Mendengarkan kata-kata yang udah semangat, kita pasti bisa ngelewatinnya segala macam, itu memang afirmasi positif, menyakitkan tapi untuk didengarkan oleh orang-orang yang benar-benar terkena imbasnya. Jadi gimana dong caranya? Kita pindah aja ke yang namanya afirmasi netral, bukan afirmasi positif. Untuk menjadi sesuatu yang terlalu tinggi ke afirmasi positif, kita cari aja afirmasi netralnya. Gimana contohnya afirmasi netral? Misalnya kayak gini, memang betul saat ini gue harus diam di rumah. Memang betul gue saat ini kehilangan pekerjaan gue. Tapi gue mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan ini. Gue mencoba untuk lebih berkreasi di sini, karena Tuhan tidak mungkin misalnya memberikan kita cobaan melewati batas kemampuan kita. Aku hanya akan menjalani hari ini semampu gue. Nah, hal-hal seperti itu lebih menenangkan loh, lebih menyejukkan kepada diri kita sendiri. Contoh misalnya, kita terbiasa melakukan segala sesuatu yang biasa-biasa aja. Tapi lingkungan kita itu secara tidak langsung memaksa kita untuk lebih mewah gitu. Hidup wah, menjadi orang yang superior, terlihat lebih lebih dibandingkan dengan diri kita yang sebenarnya.
Misalnya kita harus pakai mobil yang kayak gimana, kayak barang-barang branded kayak, atau misalnya kita harus terlihat jauh lebih pintar di mata orang-orang. Apapun itu, intinya adalah kita harus terlihat lebih di mata orang-orang. Kadang-kadang kita secara tidak langsung memaksa diri kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Lalu apa yang kita rasakan? Kita merasa tidak menjadi diri kita sendiri. Dikelilingi oleh orang-orang karena kita menjadi seseorang yang lebih hebat itu, kita merasa bahagia. Tapi begitu kita sendirian, kita merasa kosong. Gue tuh sebenarnya nggak kayak gini loh. Kalian itu memandang gue tuh terlalu tinggi loh. Itu sebenarnya menjadi beban buat kita. Nah, itu yang gue rasa, yang gue maksud, ya udah. Kata orang kan selalu bilang, jadilah orang yang apa adanya. Gitu. Emang kenapa sih kalau misalnya kita menjadi orang yang rata-rata, yang tidak super, yang bisa dipandang orang lain lebih tinggi gitu. Coba, kadang-kadang kita akui gitu. Kalian tuh harus jadi orang yang pintar supaya bisa lebih disanjung orang lain segala macam. Ya, memang betul. Kalau kita memang mempunyai kemampuan untuk di atas rata-rata, tidak jadi masalah. Tapi akan menjadi masalah jika kita sebenarnya biasa-biasa aja, tapi kita dipaksa oleh orang lain. Beda ya, kalau misalnya ada kemampuan dari diri kita sendiri, kemauan dari diri kita sendiri untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang hebat, itu adalah sesuatu hal yang positif. Bagus itu. Tapi kalau misalnya kita hanya melakukan kamuflase atau di luarnya aja, kita hanya ingin terlihat hebat, padahal sebenarnya kita tidak benar-benar hebat loh. Itu yang akan menggerogoti diri kita sendiri, menjadi masalah, menjadi bumerang terhadap diri kita sendiri. Kita tidak akan menjadi orang yang berbahagia. Mulai saat ini kita sadari yuk, nggak apa-apa loh kita menjadi biasa-biasa aja. Dari awalnya yang kita mempunyai harga dirinya rendah, yuk kita naikin levelnya menjadi orang yang netral. Kita tidak apa-apa loh menjadi biasa-biasa saja. Memang gue pada saat ini biasa-biasa saja, tidak menjadi masalah. Kita melakukan kesalahan, misalnya pada saat kita melakukan kesalahan, bodoh amat kita nggak bisa kayak gini. Yuk kita ubah menjadi sesuatu yang netral, afirmasi netral. Kita sebagai manusia tidak apa-apa loh untuk melakukan kesalahan. Setiap manusia juga pasti melakukan kesalahan. Tapi gue akan membiarkan diri gue untuk belajar dan bertumbuh dan memperbaiki diri gue lagi supaya menjadi orang yang lebih baik. Itu yang disebut dengan afirmasi netral. Jadi jangan terlalu kalian memfokuskan dengan oke, gue self esteemnya rendah, ya udah gue kasih afirmasi positif. No. Jadikan dari yang awalnya self-esteem-nya itu rendah menjadi netral. Di netral itu kita jauh lebih bisa untuk mengakui diri kita sendiri. Tidak apa-apa gue seperti ini saat ini. Gue tahu saat ini misalnya gue masih kurang berpengetahuan, gue kurang cakap, gue kurang mampu. Tapi gue akan membiarkan diri gue belajar dari kesalahan ini untuk tumbuh. Itu lebih enak ya untuk diterima oleh alam bawah sadar kita. Oke? Gue rasa mungkin ini udah cukup panjang ya tentang harga diri ini. Ya. Jadi semoga percakapan kita yang panjang ini bisa kalian bisa kalian ambil manfaatnya. Kalau memang ada manfaatnya, semogalah bermanfaat ya buat kalian semua dan diri kita untuk lebih menyadari keadaan kita sendiri, bukan untuk menjadi orang yang berbeda, yang menjadikan kita hanya berdasarkan apa yang orang pengen kita lakukan. No, terima diri kita apa adanya, setelah itu kita tumbuh. Oke, jangan hanya ingin terlihat di luarnya doang, casingnya bagus gitu. No. Tapi memang kitanya juga harus bagus gitu intinya ya. Sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol notifikasinya supaya kalian mendapat updatean terbaru pada saat gue mengupload video gue yang terbaru. And see you in the next video. Bye-bye.